Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini bertemu lagi dengan Miss Ica. Kita akan belajar ilmu pengetahuan alam. Materi yang akan kita pelajari untuk hari ini adalah cahaya dan penglihatan. Sebelum kita memulai materi yang akan kita pelajari, marilah kita bersama-sama berdoa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Simak videonya dari awal sampai akhir ya teman-teman. Bab 7, cahaya dan penglihatan. Kamu dapat melihat suatu benda karena memiliki indera penglihatan, yaitu mata. Benda-benda yang ada di sekitar kita dapat kita lihat apabila ada cahaya yang mengenai benda tersebut. Sekarang, coba kalian bandingkan jika kalian berada di ruangan yang gelap. Kira-kira, dapatkah kalian melihat benda-benda di sekitar kalian? Cahaya berasal dari benda-benda yang menghasilkan cahaya atau disebut juga sumber cahaya. Sumber-sumber cahaya antara lain ada cahaya matahari, cahaya lampu, dan juga api. Cahaya dibedakan menjadi yang pertama ada cahaya tampak, yakni cahaya yang dapat ditangkap oleh mata seperti cahaya merah, kuning, dan ungu. Dan ada pula cahaya tidak tampak, yaitu cahaya yang tidak dapat ditangkap oleh mata, seperti sinar ultraviolet, sinar inframerah, dan sinar X. Adapun beberapa sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Sifat cahaya yang satu ini yakni berkas cahaya yang merambat lurus. Contohnya adalah cahaya matahari yang menembus jendela, lampu sorot di lapangan sepak bola, berkas cahaya yang berasal dari proyektor film yang dipancarkan ke arah layar, dan cahaya dari lampu senter. Coba kalian perhatikan saat ada senter yang kalian nyalakan dan lihatlah cahaya yang tampak dari senter tersebut. Tampak merambat lurus, bukan? Sifat yang kedua yakni cahaya menembus benda bening. Benda bening merupakan benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening adalah gelas kaca, akuarium, dan kaca jendela. Ikan yang ada di dalam akuarium dapat terlihat dengan jelas karena akuarium dan air di dalamnya merupakan benda bening. Adapun benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya disebut dengan benda gelap. Contoh benda gelap adalah papan, buku, dan cermin. Benda gelap yang dikenai cahaya tidak akan diteruskan, melainkan akan membentuk bayangan. Sifat selanjutnya yakni cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang mengilap, seperti permukaan air dan cermin. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi pemantulan baur dan pemantulan teratur. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada pemantulan baur. Pemantulan baur yakni pemantulan yang menghasilkan berkas-berkas cahaya pantul yang arahnya tidak teratur, karena cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan kasar dan bergelombang. Hal ini mengakibatkan sudut sinar datang tidak sama dengan sudut sinar pantul, sehingga bayangan benda yang dihasilkan tidak serupa dengan benda aslinya. Contohnya dapat kalian lihat di layar kalian masing-masing.
Pemantulan teratur. Pemantulan cahaya teratur adalah pemantulan yang menghasilkan berkas-berkas cahaya pantul yang arahnya teratur. Karena cahaya mengenai benda yang memiliki permukaan rata dan mengkilap. Hal ini mengakibatkan sudut sinar datang sama dengan sudut sinar pantul. Contoh dari pemantulan teratur yakni pemantulan pada cermin dan permukaan air yang tenang. Sebelum membahas ke sifat berikutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis pemantulan pada cermin. Pemantulan pada cermin dibedakan menjadi 3, yaitu pertama ada pemantulan pada cermin datar. Kedua, ada pemantulan pada cermin cembung. Dan yang ketiga, ada pemantulan pada cermin cekung. Berikut adalah penjelasan-penjelasannya. Yang pertama ada bentuk cermin datar. Cermin datar yang biasanya kalian sering temukan di kehidupan kalian memiliki bayangan pertama, tegak dan semu atau maya. Kedua, besar dan tinggi bayangan sama dengan besar dan tinggi benda sesungguhnya. Ketiga, jarak benda dengan cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Keempat, bagian kanan bayangan merupakan bagian kiri pada benda sebenarnya dan sebaliknya. Contoh yang dapat kalian lihat adalah cermin rias, kaca jendela, dan permukaan air yang tenang. Selanjutnya ada bentuk cermin cekung. Tahukah kalian bahwa bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung, pertama, jika letak benda amat dekat dari cermin, bayangan akan tegak dan lebih besar, serta semu atau maya. Kedua, jika letak benda cukup jauh dari cermin, bayangannya akan nyata, terbalik, dan diperbesar. Ketiga, jika letak benda jauh dari cermin, bayangannya akan terlihat nyata, terbalik, dan diperkecil. Contoh yang dapat kalian lihat adalah bagian cekungan sendok, bagian dalam senter, dan bagian dalam lampu mobil. Nah, selanjutnya ada juga nih bentuk cermin cembung. Cermin cembung yakni cermin yang permukaan bidang pantulnya melengkung ke arah luar. Contoh yang bisa kalian lihat ada spion, cermin di belokan jalan, dan cermin di supermarket. Bagaimana bayangan yang ditimbulkan oleh cermin cembung? Bayangannya yang terbentuk yakni tegak, ukuran bayangannya lebih kecil, serta semu atau maya. Sifat cahaya berikutnya adalah cahaya dapat dibiaskan. Jika cahaya merambat melalui dua medium yang berbeda kecepatannya, akan terjadi pembelokan cahaya atau pembiasan. Nah, contoh yang dapat kalian lihat adalah peristiwa pembiasan cahaya dalam kehidupan sehari-hari, yakni saat kita melihat kolam yang terlihat lebih dangkal jika dilihat dari atas permukaan air. Sifat yang terakhir dari cahaya yakni cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya adalah penguraian cahaya putih menjadi berbagai macam warna setelah melewati prisma kaca dan titik-titik air. Hasil penguraian warna yaitu ada warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Susunan warna tersebut disebut juga spektrum warna. Salah satu peristiwa penguraian cahaya putih dalam kehidupan sehari-hari adalah proses terbentuknya pelangi. Ketika mengenai titik air, cahaya matahari akan dibiaskan masuk ke dalam titik air. Di dalam titik air, cahaya akan dipantulkan, kemudian dibiaskan keluar dari titik air tersebut. Selama proses pembiasan, cahaya matahari akan terurai menjadi berbagai warna. Nah, begitulah proses pembentukan pelangi. Alhamdulillahirrabbilalamin.
hari ini kita sudah menyelesaikan materi yang kita pelajari hari ini. Semoga materi hari ini dapat teman-teman cerna dengan baik dan bisa bermanfaat di kehidupan teman-teman semuanya. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.